Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Devkidania, NIM 721141956. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 5 dan 6 dalam sistem informasi manajemen. Nah, untuk proyek kelima ini ada formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, untuk contohnya ini kurang lebih seperti pada gambar, yaitu purchase form. Ini yang terdiri dari nama, emailnya, kemudian ada pilihan-pilihan. Nah, gambar tersebut merupakan contoh formulir yang telah selesai. Contoh ini adalah membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Nah, formulir ini mewakili 5 teknik. Teknik yang pertama adalah file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Untuk yang kedua, menu drop-down mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan. Kemudian yang ketiga yaitu teknik tombol radio sesuai jika beberapa pilihan yang bersifat saling eksekutif ditampilkan. Untuk yang keempat yaitu kotak cek sama dengan tombol radio, namun pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. Untuk yang terakhir ini ada kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, untuk bagian-bagian formulir ini ada kode HTML untuk contoh. Nah, seperti gambar kurang lebihnya, ada beberapa banyak kode. Pada baris ke-13 dan 17 merupakan perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Kemudian untuk baris ke-20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Sedangkan baris ke-23 ini sampai dengan baris ke-29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Nah, disebut ada nama file pilihan. Kemudian bagian selanjutnya ini dari formulir adalah menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Nah, untuk perhatikan pada file value, yaitu pada baris ke-33, ketika lingkaran berada di kata use, maka formulir tersebut memberikan nilai U pada file prefer. Nah, pada kata cek baris ke-33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Nah, untuk ke-39 dan 41 ini ada kata notes yang memiliki nilai yes. Jika tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberi nilai pada notes. Baris ke-4 sampai 45 meminta komentar tambahan dari mahasiswa. Perintah riset terdapat pada baris ke-47. Kemudian perintah submit pada baris ke-49. Selanjutnya untuk menyimpan. Nah, untuk menyimpan formulir ini dengan cara memasukkan nama file seperti box HTML, kemudian jenis file yang dipilih pada save as tipe adalah all files dan pengodean harus di-set dengan ANSI. Nah, untuk melihat ini harus membuka, yaitu buka browser, web, dan pilih file, diikuti perintah open, kemudian ketikkan nama file lalu OK, maka halaman tersebut akan terbuka. Nah, apabila kita mau mengedit, itu perlu dikoreksi lagi, maka pilih editor notepad. Setelah itu, jangan lupa untuk menyimpan lagi. Selanjutnya, mengenai proyek 6, yaitu dasar-dasar Speedset. Kelebihan dari Speedset sendiri ini adalah dapat digunakan untuk memberikan kapasitas sistem informasi yang cukup rumit dari perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya tampilan pada lembar kerja berbentuk formulir yang membantu dalam pengambilan atau pembuatan keputusan. Sedangkan untuk contohnya ini ada contoh lembar data faktur. Nah, tersebut ada jumlah nominalnya, diskonnya berapa, jumlah yang unitnya berapa, harganya berapa. Kemudian contoh lembar data diskon. Kemudian untuk langkah pembuatannya itu
Pertama, dengan membuka program Miss Excel. Setelah itu, kita akan memberikan nama sheet pada sheet pertama yaitu invoice dan sheet kedua adalah diskon. Nah, tujuan dari lembar diskon adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Nah, langkah selanjutnya adalah blok kolom A sampai G pada Excel. Kemudian pada sel A1 memiliki entry invoice, pada sel B3 sampai B7 berisi kata yaitu item, kail, tabel, lem, dan below. Nah, sedangkan pada C3 sampai C7 memasukkan harga satuan dari barang tersebut. Kemudian pada sel D3 memasukkan kata discount, pada kolom E3 sampai E7 memasukkan unit barang, kemudian F3 adalah exchange price, F10 yaitu amount due, G8 yaitu total keseluruhannya berapa, dan G10 adalah tanggalnya. Selanjutnya pada sel D4 sampai D7 adalah persentase tanpa desimal. Total dan amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Kemudian menuliskan rumus pada sel D4 yaitu if C4 diskon bla 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 bla. Nah, kemudian harga keseluruhan adalah harga per unit dikaitkan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Nah, untuk sel G11 adalah 0, sel 12 adalah G11 plus 30, sel 13 adalah G11 plus 60, sel F11 adalah F8, kemudian F11 adalah F8 kali 1,01, kemudian F13 sama dengan F8 kali 1,03. Nah, untuk menyimpan, sebaiknya kita menyimpan contoh yang telah kita buat sebagai example P6. Nah, Excel akan secara otomatis menambahkan ekstensi XLS pada nama file yang telah kita buat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.